Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nah, ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, karya Ibn Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di situ ada pembahasan masalah mengarang cerita yang tidak nyata. Ya, mengarang-arang cerita dengan cerita itu tidak nyata. Bukan true event kalau bahasa Inggris, ya. Kalau true event kan kisah nyata. Beliau katakan hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh menisbatkan kepada siapapun yang tidak menceritakan itu. Misalnya saya cerita ini, saya karang sendiri. Terus saya bawa nama orang. Apalagi yang saya bawa nama ulama. Ini hati-hati nih. Gak tahu nih ceritanya dari mana, main ngarang-ngarang sendiri, terus sebut ulama ini pernah mengalami kejadian ini. Padahal itu bohong semua, dia karang. Nah, yang mengarang cerita yang tidak benar, kemudian nisbat kepada orang lain, haram hukumnya. Apalagi sampai menisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebut hadis palsu, kan? Maudhu'. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'. Itu syarat pertama, gak boleh dinisbat-nisbatkan dan harus menyampaikan ini cerita karangan. Ini cerita karangan, begitu. Fiktif, kalau kisah fiktif, ya. Inilah yang dijadikan karangan-karangan novel itu. Ketika cinta bertasbih, ya, itu karangannya. Apalagi itu ayat-ayat cinta, ya. Tahu judul itu toh? Buya Hamka. Oh, Buya Hamka kisah nyata. Iya. Nah, karangan kan itu. Oh, ini Masya Allah, ulama, novelis juga, jurnalis juga, politikus juga, mufasir juga, lengkap nih Profesor Buya Hamka. Haji Amrullah Abdul Karim. Nah, disingkat jadi Buya Hamka. Tokonya Zainuddin, ya, istrinya Hayati. Ya, Zainuddin, indahnya agama. Itu sebenarnya ada filosofi di situ. Cuma panjang itu pertanyaan, gak nyambung ke situ. Iya. Yang kedua, harus mengarang cerita-cerita yang punya nilai pendidikan, yang punya nilai kebaikan. Dulu kita masih kecil banyak tuh si kancil berbicara, bohong tuh, masih si kancil berbicara. Ya. Tapi kan di situ kisah-kisah itu kan ada pendidikan. Nah, jadi mengarang cerita-cerita yang ada pendidikan. Yang pertama tadi harus jujur, ini cerita karangan. Yang pertama, ya. Yang kedua, tidak boleh dinisbatkan kepada siapapun. Jika itu suatu yang dikarang oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, cerita-cerita yang dibuat harus memberikan manfaat.
kebaikan, pendidikan. Tuh. Ada satu kitab dulu kita baca, Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Al-Qiraatu Ar-Rasyidah itu cerita bohong semua di dalam kitab itu. Ini untuk mengasah kita pandai membaca kitab. Plus ditambah ada nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral. Itu karangan. Contoh di situ dikisahkan, ya, ada seorang pemuda itu tukang bohong. Dia pengembala kambing. Satu kali dia iseng, dia bercanda, teriak, tolong, tolong, ada serigala. Serigala. Warga keluar dari kampungnya, bawa itu senjata, bawa itu kayu, bawa itu golok, ingin menyelamatkan. Ternyata sampai di sana, lihat mana serigalanya? Ya, ketipu, prank, kena prank kalau kalau bahasa sekarang kan, kena prank. Oh, sudah. Marah ini warga, sudah balik lagi pulang. Besok harinya dia lakukan hal yang sama. Ya, tolong, tolong, zibu. Serigala. Datang lagi ini warga dengan peralatan yang mereka bawa. Sampai di sana, mana serigala? Gak ada, saya bercanda, kena prank. Nah, kedua, hari berikutnya serigala beneran datang. Itu kambing yang dia gembalakan dimakan oleh serigala. Dia teriak, tolong, 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 ada serigala. Warga sudah tidak percaya, itu kemarin bohong dia. Palingan ini bohong juga yang ketiga. Padahal yang ketiga ini benaran asli. Akhirnya apa yang terjadi? Habis tuh dia punya kambing dimakan oleh serigala. Apa hikmah dari kisah ini? Ada nilai hikmah. Jangan pernah berbohong. Kalau sudah berbohong, dicap oleh masyarakat, oleh manusia, kau seorang pembohong, sekalipun kau jujur, tidak akan benar, tidak akan dipercaya. Nah, ini kisah yang bagus. Karangan tapi ada nilai plus kebaikan. Itu syarat-syaratnya tuh. Ya, kalau mau lebih rinci baca kitabnya tuh, banyak tuh Tuhfatul Muhtaj, ada pembahasan itu. Ya, nah, terkait masalah cerita-cerita lucu, baik, memang mengarang cerita untuk lucu dengan syarat tadi ya, ada pendidikannya, tidak ada penistaan agama di dalamnya, tidak memperolok-olok orang dengan melucunya, tidak menyakiti hati orang, dan seterusnya. Diboleh-bolehkan saja, boleh hukumnya, tapi tidak boleh israf, berlebihan. Kalau berlebihan, ketawa terus, berlebihan, ngelucu terus, dia punya efek secara sufistik ya, pendekatan tasawuf itu ada efek. Orang yang kebanyakan tertawa, ngelucu terus, ya, berlebihan ya, itu efeknya dua, kata Imam Ja'far Shadiq. Yudhibun nur wa yumitul ghalab. Kasratud dahak ya, kasratud dahak yudhibun nur fi wajhihi wa yumitul ghalab. Kalau tidak salah ini ucapannya Al-Imam Ja'far Shadiq atau Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Banyak tertawa itu dia menghilangkan cahaya di wajah, cahaya khusyuk, dan mematikan hati. Ini kalau berlebihan. Ada analogi juga, kalau banyak tertawa saja bisa ya namanya maklub, ya, mengembalikan makna. Kalau banyak tertawa saja, berlebihan tertawanya, itu bisa menghilangkan cahaya wajah dan mematikan hati. Maka sebaliknya juga, banyak murung juga begitu. Lebih parah lagi kalau murung. Ya, sedih terus. Semuanya diatur tawassut. Semua yang kita lakukan kalau mau baik, sudah diterapkan metodenya oleh Ibnu Maskawih. Ibnu Maskawih salah satu ulama besar dan filosof dan ahli adab. Namanya Imam Ibnu Maskawih. Ini luar biasa. Dia punya tariqah namanya At-Tariqatul Wusta. Semua perkara yang dilakukan dengan jalan tengah, maka hal itulah yang diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad. Senang, silakan senang, tapi senangnya jangan berlebihan dong. Biasa aja. Sedih, jangan sedih yang berlebihan. Sedih boleh, tapi tidak perlu berlebihan. Sedang-sedang saja. Begitu juga kalau kita melakukan sesuatu amal, jangan terlalu berlebihan senang.
Itu. Ya, mau ceramah besok, tabligh akbar. Wih, dia posting semua orang sampai subuh. Wih, hadir. Besok acara saya hadir ya. Ada, saya mau ceramah besok. Hadir. Itu namanya apa? Terlalu senang dalam beramal. Biasa aja. Sedih juga begitu. Itu namanya tariqatul wusta. Posisi tengah. Kalau berlebihan jadinya tengil, kalau bahasa Jakarta. Ya. Tengil. Gitu. Tariqatul wusta, jalan tengah. Jadi dilakukan sesuatu biasa saja, sedih biasa-biasa saja. Sedih boleh, manusiawi, tapi jangan terlampau sedih. Senang juga, jangan terlampau senang. Biasa, senang, silakan. Semua ditempatkan di tengah. Itulah disebut at-tariqatul wusta, ya, jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu moderat di tengah-tengah. Nah.